Sebenarnya lo enjoy aja gitu ya, nggak ada komplain yang habis-habisan besar-besaran gitu kalian berdua ya. Sekolah tuh lu bisa tiduran gitu dan nggak apa-apa gitu loh. Sekolah sambil ngepain aja yang lu mauin gitu. Bisa sambil makan lu. Bisa sambil makan. Nah, ini masuk ke apa yang dikangenin selama pandemi. Kangen apa sih gitu? Apa hal yang dikangenin dari masa non pandemi gitu? Masa before pandemi, BC, before COVID. Waktu dulu saya kan kita teman-teman gitu sering jalan-jalan ya. Nah kebetulan waktu itu kita sempat nge-planning mau pergi gitu. Kayak kalau nggak salah bowling atau ngapain lah gitu ya. Nah cuma waktu itu tiba-tiba ada kayak peringatan kalau coronavirus sudah mulai ke Indonesia. Jadi kita ya mau nggak mau harus ngebatalin plan kita ini. Jadi harus ya udahlah, kapan tahu aja misalnya coronavirus udah selesai atau belum ya. Banyak sih. Jadi hangout sama temen-temennya atau travelingnya? Dua-duanya ya. Itu yang paling dikangetin ya. Ami? Ya sama aja ya, ngobrol beneran sama temen secara kayak face to face itu yang gue kangenin itu sih. Apalagi pas di tengah-tengah pandemi dimana gue beneran sendirian di kamar nyelesain tugas baru selesai bisanya cuma tidur doang kan atau baca atau tapi kan nggak bisa. Yang pasti kalau misalnya in one confined space, jadi yang pasti rasanya gimana, kayak ada emang tersesat banget gitu loh. Jadi ya yang pasti kangenin banget gitu sih, ngobrol sama temen ini dan yang sama juga traveling gitu. Apa kalau tadi apa yang dikangenin, nah sekarang udah masuk masa pandemi gitu ya, inget-inget coba apa yang pengen segera ditinggalin dari pandemi ini? Aduh. Pas masa pandemi gue nggak ada banyak komplain gitu sih, malah yang gue nggak akan kangenin. Yang pengen lo tinggalin ya segera nggak ada. Kalau jawabannya nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau gue sih mungkin yang gue pasti rasa sendiri itu palingan sih. Loneliness-nya, gue nggak bisa ngapa-ngapain itu kan agak susah pasti kan. Yeah. Tapi sebenarnya gue itu nggak komplain besar gue sih sebenarnya. Gue malah lumayan suka kayak agak sendirian sih. tapi ya gitu sih. Lu? Yang paling nggak dikangenin itu dari ya virusnya sendiri sih, coronavirusnya mau banget ditinggalin gitu, kayak udah pergi aja ya. Gak usah lama-lama kan. Cuman memang sebagian dari gue sendiri memang bilang kalau mau lama-lama sedikit lagi ya nggak apa-apa ya. Jadi kita di rumah dulu ya. Jadi istirahat dikit. Sebenarnya lo enjoy aja gitu ya. Nggak ada komplain yang habis-habisan besar-besaran gitu kalian berdua ya. Nggak ada komplain biasa sih. Malah agak enak aja di rumah terus. Sekolah gitu. Sekolah tuh lu bisa tiduran gitu dan nggak apa-apa gitu loh. Nah ini kayaknya masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Apa yang mungkin bakal lo kangenin dari pandemi, dari masa pandemi, bukan pandeminya ya, dari masa pandemi ini? Kelas online bisa tiduran dan nggak harus pakai itu memang paling enak gitu loh. Ya kita nggak perlu seragaman. Ya mungkin itu karena kan pasti atmosfernya beda banget kan dengan kelas yang asik ya lah. Tapi itu kan karena itu tuh pengalaman bisa masuk ke kelas online dan nggak harus serapi yang biasa di sekolah tatap muka. Itu once in a generational thing banget gitu sih. Dan tapi lo merasa tetap bisa belajar dengan situasi itu? Bisa, ya dengan tugas yang dikasih, tapi yang pasti tetap bisa belajar. Cuman ada tambahan kenyamanan tanda kutip atau yang udah bisa belajar luas gitu. Mungkin gitu sih. Jadi justru malah dengan kefleksibelan yang terjadi selama pandemi gitu, lo juga ngerasa nggak harus masuk sekolah, justru itu jadi nilai tambah gitu ya. Nilai tambah lo belajar, lo sekolah dan belajar gitu ya. Menarik. Dito?
yang bakal dikangenin dari Yang mungkin bakal dikangenin dari masa-masa ini. sama ya kayak sekolah di rumah, bisa kayak sekolah sambil ngepain aja yang lu mauin gitu. Bisa sambil tiduran, makan lu. bisa sambil makan. Nggak apa, bisa kadang mungkin bisa sambil ngelakuin aktivitas lain kayak workout mungkin. Kan bisa tuh. Gue memang sering jujur gue sering sambil Dengerin sekolah. guru ini sambil push up gitu. Iya, jujur aja sering di rumah sekolah itu bisa jam 12 kan kita selesai sekolah jam 12 selesainya. gue mulai workout tuh dari jam 10 sampai jam 11-an. Jadi ya sambil dengerin tuh, capek sambil dengerin. Itu aja sih, soalnya kita bisa ngelakuin aktivitas yang kita mau sambil sekolah. Sambil sekolah, sambil jalan di treadmill, Kecuali- sambil masak. kecuali kalau memang disuruh gurunya buat nyalain kamera. Nyala kamera, suruh presentasi PowerPoint ini, ya paling emang gitu sih. Iya. Tapi itu aja malah nggak apa-apa tuh, ya biasa aja sih sebenarnya. Gitu. Ya. Mungkin ya gitu doang sih. Oh ya, sama kefleksibilitasan kita waktu kita gitu loh. Jadi kan dulu kan waktu masa sekolah karena kita pulang sore, jadi pulang-pulang maunya antara istirahat atau enggak mau lanjut main. Kalau di dalam pandemi kan kita nggak ada rasa capeknya gitu kan, paling cuma dengerin dong sekolah, bisa sambil tidur atau apa kayak tadi. Kita bisa sambil sekolah itu kita bisa ngapain aja tanpa ada rasa capek ini, bisa main. Malah jadi bingung kayak setelah sekolah gue mau ngapain gitu. Iya. Ya, anehnya gitu malah jadinya. Karena activity di luarnya terbatas gitu Udah kan. saking Jadi banyak free time ya sekarang, gue bingung mau ngapain setelah ini. Tidur mungkin. Dan apa ya, yang gue kangenin tugas, ingat gak sih tugas awal-awal itu? Oh ya, kita di awal-awal sekolah itu kan mungkin setiap sekolah kayaknya deh, di awal-awal sekolah kayak kita nggak ada Zoom call atau yang Google Meet atau segala macamnya gitu. Karena saking bingungnya sekolah, apalagi pas sekolah, oh ini gimana cara melanjutkan sekolah tanpa ke sekolahnya, Tatap kan pasti muka. bingung. Jadi awal-awal belajar kita tuh cuman kasih tugas dari email atau dari WA, ini coba ngerjain tentang ini, kirim balik ke Email. lewat email. Udah Terus Sebenarnya awalnya sih gitu. Dan pertama tuh enak gitu. Karena itu juga walaupun tugas memang mungkin agak capek ya, cuman nggak tahu kenapa carain dulu itu lebih enak gitu. iya dari Lebih nyaman, soalnya tugasnya nggak sebanyak yang sekarang kalau menurut gua. sama. jadi kalau dulu tugasnya cuma dikirim sekali-sekali lewat email gitu, lewat WhatsApp. Kalau sekarang setiap Zoom call gitu ada, setiap video call Kadang masih ada. tugas. dan semua guru ngasih tugas juga gitu ya. Kayak sehari kelas tuh mungkin bisa 2 atau 3 gitu. Kadang sih. Dan harus dikumpulin besoknya atau dikumpulnya Enggak sih. paling telat biasanya minggu depan Minggu gitu. depannya, jadi Oke. kita masih ada waktu juga. Kan gitu sih. tapi setiap hari gitu ya. Jadi Iya, setiap hari ada gitu. Tambahan beban. Iya. Nah, kalau tadi Ami juga sempat mention soal menjaga kesehatan mental gitu ya, menjaga kewarasan selama pandemi. Support system kalian apa sih? Apa atau siapa yang bikin kalian ngerasa oke, gue masih punya dukungan gitu di masa sulit ini. Saat gue lonely, gue tuh masih punya dukungan. Saat gue lonely tuh gue lari kemana? Saat gue cemas gitu ya, mungkin gue lari kemana? Itu apa sih support system kalian? Dua-duanya ada sih, ada apa sama ada siapa. Kalau apa ya anak muda yang sekarang Netflix atau apalah itu namanya. Kalau aku sendiri juga ada satu website gitu buat baca e-fiction gitu. Namanya Archive for Our Own. Itu suka banget situ paling, yang buat kalau sendiri pasti baca novel atau semacamnya gitu. Atau enggak baca buku langsung secara fisik gitu. Atau enggak Kindle atau apalah. Ya. Sama kalau siapanya ada Ami. Sama ada friend group yang tadi di-mention. Jadi kita kayak main game bareng gitu sambil callan ya, itu aja sih. Jadi temen dan tadi ya hobi membaca, Netflix gitu, nonton. Ami Mungkin sama aja, apanya sih ya tadi Netflix tuh karena kan gue juga baru dapet Netflix tuh pas awal-awal pandemi, jadi ada banyak opsi kan, jadi emang cara
mengcope rasa itu ya Netflix aja gampang gitu. Dan mungkin ya baca buku. Gue sih banyak dengerin musik kayak dengerin musik kayak mau yang baru atau yang lama itu ya itu salah satu coping mechanism yang paling kuat buat gue. Kalau siapanya sama aja kayak Dito, karena pas pandemi tuh gue beneran kayaknya nggak ada banyak temen gitu, dan mungkin dia dong yang untung ya lu reach out ke gue gitu. Ya, dan mungkin dia ada bokap nyokap gitu kan, untung ya karena ya selain lu mungkin nanti dengerin ini bokap nyokap itu Bisa kita cut nih bagiannya. nggak apa-apa. Enggak, karena selain temen, karena kan ya nggak, tadi nggak ada banyak temen deket di sekolah ya, salah satu support system gue ya bokap nyokap kayak. Dan karena gue enaknya gue relationship gue sama bokap nyokap tuh bisa ngomong hampir apa aja gitu loh, bisa nge-vent sama mereka tentang ini, tentang sekolah, tentang apa, dan mereka lumayan luas gitu kan. Jadi mungkin itu sih. Wah, ini bokap nyokap lo pasti senyum-senyum nih pasti sambil ngedengerin ini. Ya udah. Perlu diakui juga. Nggak apa-apa. Lu ya. Nggak, lucunya gue akuinnya di sini tapi gue nggak akan bisa ngakuin di depan muka mereka. Ya, gitu. Walaupun lo tahu ini mereka bakal dengerin podcast. Mereka pasti dengerin ini, gue tahu, cuman udahlah biarin. Once in a lifetime. Let them. Ya mungkin itu sih. Oke. Tadi Ami sempat mention Dito reach out ke Ami gitu ya. Kalian sebelum pandemi tuh juga emang udah jadi best friends gitu. Iya lumayan. Kita memang sering kayak kita satu eskul kan. Iya, kayak satu eskul. Bahkan namanya udah lupa gitu. Ya, ada yang namanya ekskul ya. Iya udah. Kita waktu dari kelas 10. Waktu pertama kali ketemu sama dia, sama terus kayak eskul bareng, kita udah mulai temenan gitu, terus lama-lama dekat. Terus kita juga buat circle gitu, ada kayak 2 atau 3 orang lagi atau enggak lebih Pak. Iya. Oke. Menarik banget perbincangan dengan Ami dan Dito gitu ya, ngelihat pandemi dari kacamata remaja, dari kacamata anak SMA gitu ya, dan ngobrolnya seru banget. Ada yang mau disampaikan kalau sama teman-teman remaja di luar sana, Mi, Dit? Apa satu hal yang mau kalian bagikan gitu ya? Keep your friends close, gue bilang itu sih. Keep your friends close. Existential. Apa lu? Ulang dit, apa Dit? Apa ya? Sabar, itu aja sih kayaknya. Sabar. Sama jangan kayak, kalau bisa jangan biarin diri sendiri bosen ya. Pasti semua kita nggak suka perasaan bosen, jadi ya setidaknya ngelakuin sesuatu yang lu enjoy ya. Itu aja sih. Oke. Sama ya, kita sama kayak dia. Friends close. Yeah. Dan apa ya, mungkin walaupun the world is burning to the ground kayak sekarang, mungkin ya have hope aja sih, karena awal-awal pandemi kan kayak ini udah kan banyak yang kira ini this is it gitu kan mungkin, tapi ya lama-lama pasti akan membaik. Dan ya antara ya dengan the world is burning tadi ya, have hope sama berjuang aja sih, tanda kutip. Itu aja sih, as cheesy as that is, tapi gitu. So deep. Berjuang aja gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ami dan Dito. Senang banget ngobrol sama kalian. Pasti teman-teman yang mendengarkan juga senang dan bersemangat gitu ya ngadepin ini semua.